Pernah nggak sih kalian berdiri persis di bawah gedung pencakar langit yang super tinggi dan kepikiran, tunggu dulu, kok struktur seberat ini nggak ambles ke dalam tanah ya? Nah, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas rahasia para raksasa tersembunyi yang nopang dunia modern kita. Kita bakal bongkar rekayasa luar biasa di bawah tanah yang nggak pernah kita lihat, tapi justru jadi kunci utama berdirinya bangunan-bangunan terberat di muka bumi. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari The Heavy Building Problem, terus masuk ke Anatomy of a Pile Draft, The Underground Mechanical Ballet, cara menghitung penurunannya, konsep Sharing the Massive Load, dan terakhir kita intip Foundations of Tomorrow. Bagian pertama, The Heavy Building Problem, alias momen di mana fondasi dangkal udah nggak sanggup lagi. Jadi gini masalahnya. Dengan urbanisasi yang makin gila-gilaan dan lahan yang makin sempit, kita tuh dipaksa buat ngebangun ke atas. Hasilnya, kita nyiptain struktur yang beratnya benar-benar nggak masuk akal. Nah, pas bangunan jadi seberat ini, fondasi dangkal konvensional udah pasti angkat tangan. Mereka nggak bakal kuat. Jadi pertanyaannya, gimana dong caranya megastruktur ini nggak langsung amblas gitu aja ke perut bumi? Gimana cara insinyur kita ngelawan tarikan gravitasi yang brutal banget ini? Dan ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Biar lebih kebayang, coba ingat-ingat gedung ikonik kayak Burj Khalifa di Uni Emirat Arab yang nembus awan itu. Atau CN Tower di Kanada, Euroteum di Jerman, Incheon 151 Tower di Korea Selatan, sampai Palace Regency Building di India. Semua mahakarya arsitektur ini punya satu kesamaan. Mereka semua benar-benar bergantung penuh sama sains eksak yang bakal kita bedah sekarang. Masuk ke bagian 2, Anatomy of a Pile Draft, gabungan dua kekuatan super. Nah, gambar ini pas banget buat ngilustrasiin bedanya. Coba bayangin, fondasi ini kayak organisme hidup. Kalau pakai rakit murni konvensional, seluruh beban tuh langsung neken permukaan tanah. Ibarat lapak kaki raksasa, tapi nggak punya pijakan ke dalam. Terus, kalau pakai kelompok tiang pancang tradisional, tiang-tiangnya kerja sendiri-sendiri sebagai pilar di bawah tanah, tanpa ada plat di atasnya yang bantuin. Keajaibannya baru muncul pas kita gabungin keduanya jadi pile draft. Bagian rakit betonnya jadi telapak kaki yang nyebarin beban merata di permukaan. Sementara tiang panjangnya jadi akar pohon yang nancap kuat ke dalam. Bener-bener the best of both worlds kan? Terus gimana cara fisika ngebagi beban super berat ini? Gini, pas gedung pencakar langit kena badai atau gempa, bebannya tuh gerak dinamis banget. Nggak cuma disangga sama beton di permukaan, tapi sebagian dialirkan ke bawah lewat tiang pancang. Di situ ada dua penahan utama. Pertama, gesekan antara selimut luar tiang sama tanah keras di sekitarnya. Kedua, daya tahan dari ujung bawah tiang itu sendiri yang bertumpu di lapisan bumi yang dalam. Pertanyaannya, gimana cara insinyur nentuin porsi beban antara rakit atas dan tiang bawah ini? Nah, disinilah matematika ambil alih lewat yang namanya Load Sharing Coefficient atau alpha PR. Ini tuh semacam spektrum matematis yang brilian banget. Kalau nilainya 0 artinya 100% beban ditahan murni sama rakit atas. Kalau nilainya 1 berarti 100% ditahan sama tiang bawah. Pile draft ini hidup secara elegan di sweet spot, alias di ruang optimal antara 0 dan 1. Nyari titik persis di spektrum inilah yang bikin sistem ini krusial. Kenapa? Karena di ruang antara 0 dan 1 ini, miliaran dolar biaya konstruksi bisa dihemat. Kita bisa bagi beban secara presisi tanpa harus buang-buang baja atau beton. Lanjut ke bagian 3, The Underground Mechanical Ballet, interaksi yang tersembunyi. Siap-siap, karena jauh di bawah telapak kaki kita, ada balet mekanis yang nggak kelihatan. Ada 4 elemen utama yang terus-terusan saling ngerespons secara real time. Pertama, interaksi tiang sama tanah. Kedua, interaksi antar tiang. Iya, pergerakan satu tiang tuh langsung ngaruh ke kestabilan tiang di sebelahnya. Ketiga, interaksi rakit sama tanah di permukaan. Dan yang paling bikin pusing itu yang keempat, interaksi antara struktur tiang itu sendiri dengan rakit beton di atasnya. Ngitung gimana keempat elemen ini ngobrol dan ngerespons tekanan lewat perantara tanah, tuh benar-benar salah satu kerjaan rekayasa yang paling rumit. Tapi ingat ya, sebagus apapun fondasinya, semuanya balik lagi ke kondisi kanvas geologis di bawahnya. Tanah yang ideal tuh kayak tanah liat yang kaku atau pasir yang padat banget di kedalaman dangkal. Itu ngasih daya dukung yang tinggi. Sebaliknya, tanah lempung yang lembek, pasir yang longgar, atau lapisan lunak di dekat permukaan, itu musuh bebuyutan sistem ini. Kalau insinyur nekat pakai sistem ini di kondisi tanah yang salah, ya desain secanggih apapun nggak bakal bisa nyelamatin gedungnya dari kegagalan struktural. Bagian 4, Calculating the Sinking. Saatnya mengurai matematika rekayasa. Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah gimana cara insinyur ngakalin masalah. Gedung seberat apapun pasti bakal neken tanah ke bawah, atau istilah teknisnya settlement alias penurunan.
Buat insinyur, memprediksi hal ini tuh pertarungan matematika geometri yang super intens. Rumus-rumus rumit ini ibarat berbagai alat berbeda di dalam kotak perkakas mereka buat mecahin teka-teki tentang reaksi tanah pas ditimpa jutaan ton beton. Coba kita bedah dua alat utama mereka ini. Daripada pusing ngitung ratusan tiang panjang satu-satu yang bakal ngabisin waktu komputasi, insinyur pakai trik penyederhanaan. Metode pertama, equivalent ref. Itu nganggap seluruh kumpulan tiang sebagai satu rakit virtual raksasa yang melayang di kedalaman 2/3 dari panjang tiang. Terus metode kedua, equivalent pier. Ngelubur semua tiang kecil itu jadi satu silinder atau pilar raksasa tunggal seukuran seluruh area fondasi. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi metode pemodelan ini amat krusial buat memprediksi secara akurat kelakuan si gedung jauh sebelum batu bata pertamanya diletakkan. Bagian 5. Sharing the massive load. Ngebahas filosofi desain. Terus, gimana fondasi ini secara aktif ngelawan gravitasi dan ngebagi bebannya? Nah, kalau kita lihat grafik ini, kurva C0 mewakili struktur rakit tenta tiang, yang terbukti bakal amblas parah. Kurva C1 itu desain konvensional yang kaku, di mana tiang nanggung sebagian besar beban. Tapi perhatiin deh, respon paling dinamis dan efisien tuh justru ada di lengkungan C2 dan C3. Lengkungan ini terjadi waktu insinyur secara sengaja ngedikte seberapa keras komponen sistem ini harus berbagi beban, demi nemuin keseimbangan yang paling sempurna. Jadi poin krusialnya di sini adalah insinyur tuh punya kontrol penuh buat milih seberapa keras tiang-tiang ini dipaksa kerja. Mereka punya 3 filosofi, bisa pakai desain konvensional atau pakai creep piling. Ini pendekatan pinter, di mana tiang sengaja didesain cuma buat operasi di 70-80% aja dari kapasitas maksimalnya buat ngurangin tekanan ke rakit. Dan yang paling ekstrim tuh settlement reducers. Di sini tiang bener-bener dipaksa kerja 100%. Hasilnya, insinyur dapat desain yang paling ekonomis karena material baja dan beton dipangkas drastis, tapi tetap nggak ngorbanin keamanan gedungnya sama sekali. Keren banget kan? Dan terakhir, bagian 6, Foundation of Tomorrow, masa depan megastruktur kita. Pertanyaannya, dengan semua hitungan jelimit yang ada di bawah kotak kita ini, kenapa hal ini penting buat peradaban? Intinya ada di filosofi rekayasa geoteknik modern ini. Mengaplikasikan tiang di bawah fondasi rakit bisa nyiptain efisiensi ekonomi yang luar biasa tanpa sedikit pun ngorbanin keamanan sistem. Kita pakai kecerdasan otak dari interaksi elemen-elemen ini buat hemat material dan mangkas emisi karbon dari konstruksi baja. Tapi di saat yang sama, kita tetap mastiin mencakar langit ratusan meter itu kokoh berdiri ngelindungi nyawa ribuan orang di dalamnya. Jadi, lain kali kalian lagi jalan-jalan di pusat kota dan berdiri di bawah bayangan megastruktur yang nembus awan, luangin waktu bentar buat lihat ke tanah yang kalian injak. Tanyain ke diri sendiri, balet tersembunyi antara tanah, beton, dan matematika canggih macam apa nih yang lagi mati-matian nahan langit di atas kita? Semoga eksplorasi kita hari ini ngubah cara kalian ngelihat kota modern ya. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.